Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ketemu lagi dengan JP Taro berpesan dalam kisah Batu Bertuah. Wahab bin Munabi berkata, suatu saat Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan. Dia ditemani oleh seorang Yahudi. Dalam perjalanan tersebut, mereka membawa roti sebanyak 3 buah. 2 buah dibawa oleh si Yahudi, sedangkan 1 roti dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada orang Yahudi, "Kita makan saja sekarang. Roti yang dibawa olehmu keluarkan untuk kita makan." Si Yahudi berkata, "Boleh." Ketika si Yahudi ini mengetahui bahwa Nabi bisa membawa 1 roti dan dia membawa 2, ia merasa ada ganjalan. Sebelum acara makan dimulai, Isa melakukan sholat terlebih dahulu. Sedangkan kawannya itu pergi ke tempat gak jauh dari Isa yang sedang sholat. Di tempat tersebut, si Yahudi memakan 1 roti. Ketika Isa alaihissalam sudah selesai melakukan sholat, si Yahudi mengeluarkan makanan yang dibawanya. Isa bertanya kepadanya, "Mana roti yang satunya lagi?" Si Yahudi berkata, "Roti yang mana? Gak ada lagi kecuali yang 1 ini." Maka Isa pun mengeluarkan roti yang dibawanya dan menyantapnya, begitu juga kawannya si Yahudi tersebut. Ia menyantap roti yang tinggal 1 itu. Setelah selesai makan, keduanya berangkat untuk meneruskan perjalanan. Mereka berdua sampai ke sebuah pohon. Isa berkata, "Bagaimana kalau kita menginap di bawah pohon ini sampai pagi?" Yahudi berkata, "Boleh." Keduanya tidur di bawah pohon tersebut. Ketika waktu pagi tiba, mereka berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan orang buta. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada orang buta tersebut, "Bagaimana kalau saya mengobati supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi penglihatanmu? Apakah engkau mau bersyukur kepadanya?" Orang buta menjawab, "Saya akan bersyukur." Isa mengusap mata orang buta ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia dapat melihat. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada si Yahudi ini, "Demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu bagaimana orang buta menjadi melihat, dikemanakan roti itu?" Si Yahudi berkata, "Demi Tuhan, roti itu hanya 1." Isa terdiam dan tidak berkomentar. Selanjutnya, keduanya meneruskan perjalanan. Tiba-tiba, mereka melihat sekelompok rusa yang sedang merumput. Isa memanggil seekor rusa lalu menyembelihnya. Setelah itu, Isa mengambil sebagian dagingnya lalu dibakar. Setelah matang, mereka berdua memakannya. Selesai makan panggang daging rusa, Isa berkata kepada sisa daging rusa, "Dengan izin Allah, berdirilah engkau." Maka rusa yang telah disembelih tersebut bangun dan pergi. Si Yahudi sangat kaget sehingga ia berkata, "Ya Tuhan, aneh sekali." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Demi zat yang telah memperlihatkan 1 tanda kebesaran ini kepadamu, siapa yang memakan roti yang ketiga?" Si Yahudi berkata, "Saya hanya membawa 1 roti." Keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah sungai besar yang sangat deras airnya. Musa memegang tangan si Yahudi, lalu mereka berjalan di atas air hingga dapat melewatinya. Si Yahudi berkata, "Ya Tuhan, aneh sekali." Nabi Isa alaihissalam berkata, "Demi zat yang telah memperlihatkan tanda kebesaran ini kepadamu, siapa yang memakan roti yang 1 ini?" Si Yahudi berkata, "Saya hanya makan 1 roti." Kemudian keduanya terus berjalan
hingga sampai ke sebuah tempat kosong yang tak berpenghuni. Tidak jauh dari keduanya ada 3 buah batu emas. Isa berkata, "Nah, itu ada 3 batu emas. Satu untukku, satu lagi untukmu, dan yang satu untuk orang yang makan roti ini." Tanpa sadar, si Yahudi berkata, "Saya orang yang memakan roti itu. Saya memakannya ketika engkau sedang sholat." Isa berkata, "Ya sudahlah, 3 emas ini untukmu. Silakan ambil." Nabi Isa alaihissalam pergi meninggalkan si Yahudi. Si Yahudi ini berdiam di dekat 3 emas tadi. Ia kebingungan untuk membawanya, sebab ia tidak membawa alat untuk mengangkutnya. Tiba-tiba ada 3 orang lewat dekatnya. Ketiga orang tersebut merampas 3 emas tadi dan membunuh kawan Nabi Isa, orang Yahudi itu. 2 orang dari ketiga orang tersebut berkata kepada kawan yang satu, "Kamu pergi ke kampung dan cari makan untuk kita." Setelah orang itu pergi, 2 orang tersebut membuat kesepakatan. Salah satunya berkata, "Jika dia kembali, kita bunuh saja. Emas ini kita bagi 2. Kawannya berkata, "Setuju sekali." Sementara itu, orang yang disuruh pergi membeli makanan berkata di dalam batinnya, "Saya akan taruh racun di makanan supaya mereka berdua mati. Sayalah yang akan menjadi pemilik 3 emas ini." Setelah selesai membeli makanan, orang ini segera menaruh racun ke dalamnya. Sesampai di tempat tersebut, ia dibunuh oleh 2 orang kawannya itu. Lalu keduanya menyantap makanan yang telah diberi racun itu. Akhirnya, kedua orang tersebut pun mati di samping emas tadi. Selang berapa lama, Nabi Isa alaihissalam lewat ke tempat tersebut. Ketika ia melihat 3 mayat yang tergujur di dekat emas itu, ia berkata kepada para pengikutnya, "Seperti itulah dunia memperlakukan pemujanya. Hati-hatilah kalian terhadapnya."